Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus menegaskan, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita mencoba untuk memasukkan sabda yang sangat indah ini. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita tahu bahwa situasi kemajuan teknologi dengan adanya media sosial, orang mudah untuk pamer. Lewat YouTube, Instagram, Facebook, WA, orang mudah untuk pamer. Bahkan setiap orang sekarang ini, mulai dari anak kecil sampai dengan yang tua, memegang HP yang ada videonya. Dan orang senang untuk pamer, minta diakui. Bahkan orang juga ingin dipuji. Bahkan juga bisa jadi untuk mencari uang, konten, dan lain sebagainya. Ternyata apa yang terjadi zaman sekarang, Yesus sudah memprediksinya pada saat zaman Yesus. Hati-hati ya, supaya orang tidak menjadi munafik, supaya orang tidak pamer. Maka ada beberapa hal yang Yesus ingin mengatakan mengenai tiga hal ini. Bagaimana memberikan sedekah, memberikan derma, bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa. Semuanya itu dilakukan bukan untuk mencari hal-hal yang spektakuler atau pamer atau hal-hal duniawi, tetapi sebetulnya kalau itu dilakukan dengan benar, maka ini menjadi jalan kekudusan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Berdoa yang baik, berpuasa, sedekah ya, menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, otomatis kita akan dekat dengan sesama kita. Setiap sore, bahkan juga kadang-kadang pagi, saya lihat pasangan suami istri naik sepeda motor itu di Jalan Jawa, di Wisma Kusupan. Rasanya keluarga ini, keluarga suami istri, keluarga yang sederhana ya, naik motor yang biasa saja. Dan setiap ada pemulung di situ, saya melihat dengan mata kepala sendiri, dia memberikan ya bungkusan, nggak tahu itu ya apa, itu nasi atau apa nggak tahu, tapi memberikan bungkusan itu kepada para pemulung di depan situ. Saya sering melihat mereka itu, dan mereka melakukannya dengan tulus. Pasti mereka juga butuh makan, maka saya memberikan bungkusan kepada mereka tanpa ada video, tanpa ada konten. Mereka memberikannya secara tulus, dan itulah yang diminta oleh Tuhan kita. Kalau kita merenungkan peristiwa bagaimana Yesus di dunia ini, Yesus sudah mendahului mencintai kita dari semuanya itu. Bahkan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Mengapa kita harus pamer? Mengapa kita harus mencari sensasi dengan kehidupan kita? Bagaimana balasan kita kepada Yesus yang sudah memberikan dirinya berkorban untuk kita? Sehingga mari kita mencintai Yesus dengan tulus, dengan apa yang kita lakukan setiap hari, lewat amal kita, lewat doa-doa kita, lewat puasa kita. Bahkan dalam perikop yang lain, Yesus menegaskan, tinggalkan amal dan persembahanmu kalau kamu masih belum bisa memaafkan orang yang menyakiti kamu. Tinggalkan amal dan persembahan kamu itu, percuma kalau kamu belum bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Sehingga hari ini mari kita bersama-sama, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk kita membersihkan diri kita, agar relasi kita dengan Tuhan itu lebih baik hari demi hari. Mengapa kita ada ekaristi setiap hari? Mengapa kita diberi kesempatan doa pribadi, membaca kitab suci? Semuanya itu kita lakukan untuk apa? Untuk menjaga kekudusan kita dan untuk relasi kita dengan Tuhan lebih baik. Kalau kita lihat, dengarkan bacaan yang pertama, bagaimana Nabi Elia memprioritaskan hidupnya hanya untuk Tuhan. Dia fokus untuk Tuhan. Apa yang disabdakan oleh Tuhan dia jalankan dengan baik. Dan ternyata di akhir hidupnya dia mendapatkan suatu mukjizat yang sangat hebat. Dia dipanggil oleh Tuhan dengan naik ke surga ya, tanpa ada kematian. Suatu yang sangat hebat.
Karena apa? Dia fokus dengan Tuhan dan menjalankan kehidupannya dengan baik. Mari kita bersama-sama raih kesempatan kita hidup di dunia ini. Kita bersyukur diberi kesempatan Tuhan hidup di dunia masih untuk apa? Bukan untuk kita pamer, bukan untuk kita menjadi orang-orang munafik, tetapi apa yang kita lakukan ini untuk semakin mendekatkan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kita raih kesempatan kita untuk hidup lebih baik hari demi hari. Mari kita hening sejenak.